Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya bahwa kita semua sudah bangun, sudah membuka mata kita untuk menyaksikan segala berkat Tuhan yang baru di hari ini. Semoga damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal tetap menyertai kita. Senang sekali saudara sekalian kita berjumpa kembali sebelum beraktivitas di hari ini di acara Renungan Pagi, edisi 13 Oktober 2022. Pagi ini bacaan kita dari 1 Samuel 14 ayat 24 sampai 30. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya, "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan makanan atau memakan sesuatu." Dan seluruh orang itu sampailah ke satu hutan dan di sana ada madu di tanah. Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh, tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengelurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya, "Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh, katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini, sebab itu rakyat letih lesu." Lalu kata Yonatan, "Ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Apalagi jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jerahan musuhnya yang telah didapatnya. Tapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin. Dan pada hari itu mereka memukul kala orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon. Rakyat sudah sangat letih lesu. Sebab itu rakyat menyambar jarahan. Mereka mengambil kambing domba, lembu dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah dan memakannya dengan darahnya." Dasar yang salah. Saudara-saudaraku, apa yang akan dilakukan oleh orang yang telah lelah bekerja seharian? Apa yang kira-kira akan dikerjakan oleh orang yang betul-betul telah bekerja keras? Apakah istirahat? Ya. Apakah makan dan minum? Ya. Semua untuk pemulihan kesehatan, sebab tubuh kita bukan mesin, tapi materi yang terbatas. Makanan, minuman, istirahat mutlak bagi tubuh yang letih untuk pemulihan kekuatan. Namun mengherankan, dalam teks yang kita baca pagi ini, justru Saul melarang makan rakyatnya dalam kondisi sangat lelah setelah rakyatnya berhasil memukul mundur pasukan musuh dan berbuahkan kemenangan. Bayangkan mereka mengejar masuk musuhnya sejauh kurang lebih 30 km dari Mikmas sampai Ayalon. Saudara, perhatikan apa kata Saul. "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku." Saudara, perkataan ini menarik, sebelum membalas dendam terhadap musuhku. Jadi apakah yang menggerakkan Saul untuk melarang umat-umatnya untuk makan ketika mereka sedang letih lesu? Jawabannya adalah karena Saul digerakkan oleh emosi untuk membuat suatu kebijakan. Ia gegabah tanpa pertimbangan yang matang untuk memuaskan hasratnya, yaitu mengalahkan musuh-musuhnya. Ia mementingkan dirinya sendiri tetapi tidak mementingkan kebutuhan rakyatnya. Sikap Saul yang merasa dirinya semakin penting ternyata membuat kelemahannya menjadi semakin terpaparkan kepada publik. Di tengah pertempuran dengan gegabah ia membuat sumpah konyol. Rakyat disuruh bersumpah untuk berpuasa justru ketika peperangan menuntut stamina dan kesegaran. Motifnya sangat pribadi, saudara sekalian, membalas dendam terhadap musuh. Jelas bukan kepentingan Tuhan dan apa yang Tuhan sukai yang menjadi kriteria berpikir Saul, melainkan dirinya sendiri yang menjadi tolok ukur dalam pengambilan keputusan. Akibatnya dalam segala kelelahan mereka, sekali lagi kita menyaksikan umat pun menderita di tengah-tengah kebutuhan yang penting untuk makanan.
Mereka melihat madu yang menetes yang sangat berguna untuk kesehatan dan memulihkan kekuatan mereka. Tetapi umat tidak bisa makan karena takut pada kutu. Tapi Yonatan yang tidak tahu perintah itu memakan madu. Akibatnya Saul berniat untuk membunuh Yonatan karena dianggap terkutuk. Namun rakyat sendiri yang menyelamatkannya dengan berteriak, "Jangan." Atas desakan rakyat, akhirnya Yonatan tak jadi dibunuh. Saudara-saudaraku, bila tindakan yang dilakukan dengan sikap gegabah dan egois, suatu keputusan yang tidak matang, jelas menunjukkan bukanlah kehendak Tuhan. Apalagi jika merugikan orang lain dan memuaskan keinginan pribadi, dan sasarannya untuk keinginan diri sendiri, jelas bukanlah keinginan Tuhan. Sebab orang yang dekat dengan Tuhan sudah pasti tidak mengutuki orang lain dan mengupayakan damai sejahtera orang-orang lain, namun mengucapkan kata yang memberkati, mengucapkan, menguatkan, dan mendorong orang lain agar mereka semakin bersemangat, sehat, dan hidup di dalam Tuhan dengan tepat. Saudara-saudaraku, pelajaran ini memberikan kita pelajaran yang berharga, bahwa mencari petunjuk Tuhan melalui sabdanya adalah sesuatu yang mutlak kita butuhkan kalau kita ingin hidup dikenan oleh Tuhan dan digerakkan oleh Tuhan dan bukan digerakkan oleh keinginan pribadi dan emosi belaka. Marilah kita bersama mencari petunjuk Tuhan melalui sabdanya agar kita memilih segala sesuatu yang tepat sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, kepada siapa dan atas dasar apa kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita? Kiranya bukan semata-mata untuk memuaskan hasrat dan ego kita, tetapi sungguh untuk memuliakan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi ini boleh bangun dan menyaksikan hari baru anugerah Tuhan. Kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini, Bapa. Kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Berilah kami hikmat dan bijaksana-Mu, supaya itulah yang akan menuntun kami dalam berjalan dalam sepanjang hidup kami. Saudara-saudara kami yang sedang dalam berduka, Tuhan hiburkanlah pada pagi ini. Mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang berada pada jalan buntu, kiranya Tuhan sendiri akan membuka jalan. Apapun kebutuhan kami di pagi ini, ya Tuhan, kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Lihatlah hati kami, bahwa kami selalu ingin untuk menyukakan hati Tuhan. Dengar doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.